Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan materi mengenai jarak titik ke bidang. Ini adalah materi terakhir dari dimensi 3. Nah, untuk jarak titik ke bidang, seperti materi-materi sebelumnya, ada langkah-langkah untuk menentukan bagaimana jarak titik P ke bidang alfa. Nah, di sini ada dua langkah, yaitu yang pertama, kita diminta untuk menentukan atau menarik garis M yang tegak lurus terhadap bidang Q. Jadi dia menarik garis M yang tegak lurus dengan bidang bidang alfa. Nah, kemudian sini kita diminta untuk mengingat bahwa garis M tegak lurus bidang alfa apabila garis M sedikitnya tegak lurus terhadap dua garis yang berpotongan pada bidang alfa. Jadi M minimal harus tegak lurus terhadap perpotongan dua garis yang berpotongan di bidang alfa. Nah, kemudian tentukan titik tembus garis M terhadap bidang alfa. Misalkan titik tembus ini adalah titik Q, jarak titik P ke bidang alfa adalah panjang garis PQ. Nah, untuk lebih memahaminya, silakan kalian lihat gambar dari bidang yang ini di bawah sini. Nah, kita lihat di sini ada bidang alfa. Kemudian di sini ada titik P. Jadi apabila ditanyakan jarak titik P ke bidang alfa, maka kita harus menarik sebuah garis dari titik P yang menembus bidang. Di sini dinamakan ada titik Q. Maka garis PQ adalah jarak titik P ke bidang alfa, di mana garis PQ ini dia tegak lurus terhadap, kita misalkan di sini adalah garis K. Nah, kemudian di sini garis G. Nah, kita lihat bahwa garis PQ tegak lurus dengan garis K di bagian sini. Nah, dan garis P tegak lurus dengan garis G. Jadi dia minimal harus dua tegak lurus. Oke, selanjutnya untuk lebih memahami kita masuk ke contoh soal saja. Jadi hanya ada dua langkah dalam menentukan jarak titik P ke bidang. Jadi setelah nanti menemukan, kalian kembali lagi nanti akan menggunakan sebuah segitiga. Akan tetapi yang pertama yang harus kalian lakukan adalah mencari garis mana yang kita gunakan. Nah, untuk lebih paham, kita masuk ke contoh yang pertama. Nah, di sini diketahui ada sebuah kubus A, B, C, D, F, G, H, manakah yang merupakan jarak antara titik dan bidang berikut. Nah, yang pertama kita ditanyakan jarak titik B ke bidang DC, GH. Nah, sebelum kalian mengerjakannya, kalian arsip dulu bidangnya, DC, GH, di sini. Nah, ini bidangnya. Nah, kita lihat bahwa di sini bidangnya untuk yang A, di sini bidangnya untuk DC, GH yang berwarna kuning ini, kita diminta untuk menentukan jarak titik B di sini. Nah, kita lihat bahwa jarak titik B ke bidang DCGH digambarkan oleh garis BC. Kenapa? Karena garis BC ini tegak lurus terhadap bidang DCGH. Dia mempunyai dua garis potong. Garis potong di bidangnya itulah DC dan CG. Nah, maka garis BC tegak lurus dengan CG dan garis BC tegak lurus dengan CD. Nah, tadi karena harus minimal dua tegak lurus, maka garis BC adalah jarak titik B ke bidang DC, GH. Nah, kemudian untuk soal yang B, di sini diminta untuk jarak titik F ke bidang ADHE. Nah, bikin lagi bidang ADHE, ADHE. Nah, kemudian kita lihat di sini ada dua perpotongan garis. Jadi, perpotongan garisnya itu boleh di sini, boleh di tengah-tengah bidang, atau di bagian ujung-ujung pada bidang. Yang penting dia tegak lurus terhadap dua garis perpotongan. Nah, di sini untuk titik F, garis EF. Nah, di sini garis EF dia tegak lurus terhadap perpotongan garis EH dan perpotongan garis AE. Oleh sebab itu, garis FE adalah jarak titik F ke bidang AD AE. Nah, kemudian
Untuk soal yang C, sini kita diminta untuk menentukan jarak titik D ke bidang FGH. Nah, untuk jarak titik D ke bidang FGH, kita lihat kembali bahwa dia mencari di mana perpotongan garis di bidang EHGF atau FGH. Di sini sebuah garis ditarik dari titik D ke H yang tegak lurus ke bidang EFGH. Nah, ternyata garisnya adalah garis DH karena dia tegak lurus terhadap perpotongan garis EH dan garis GH. Oke. Jadi untuk soal A, B, dan C dia berada pada tepi bidang. Nah, coba kita lihat untuk soal yang B, untuk yang D. Nah, di sini yang D adalah jarak titik A ke bidang BDHF. Nah, kita lihat bidang BDHF. Jadi kalau bidangnya ini sesuaikan dengan sudut-sudut yang disebutkan, kalau di sini BDHF, maka bentuk saja bidang BDHF. Nah, kita lihat di sini perpotongan garis yang digunakan adalah di sini. Garis di tengah-tengah bidang BDHF dan garis di bawah. Kenapa? Karena ketika sebuah garis dari titik A, nah dia tegak lurus dengan garis yang ini. Garis yang di dalam sini, yang ini, di mana garis yang ini, warna merah ini dia berpotongan dengan garis yang berwarna biru. Nah, setelah dia berpotongan, ternyata garis AO ini tegak lurus dengan yang merah, dan garis AO juga tegak lurus dengan garis yang biru. Karena sudah ada dua yang tegak lurus, maka AO adalah jarak titik A ke bidang BDHF. Oke, selanjutnya contoh soal berikutnya. Untuk contoh soal berikutnya, di sini kita belum menghitung. Kita masih mencari yang mana sih garis yang merefleksikan jarak sebuah titik ke sebuah bidang. Nah, selanjutnya untuk contoh yang kedua, nah di sini ada sebuah contoh diberikan kubus ABCD FGH dengan panjang rusuknya 6 cm. Titik A, F, G, dan D dihubungkan sehingga terbentuk bidang AFGD. Nah, di sini kita diminta untuk menentukan jarak titik B ke bidang AFGD. Kembali lagi sebelum mengerjakan, maka kalian harus membuat kubusnya terlebih dahulu. Sini ada sebuah kubus. Gambar sebuah kubus. Nah, di sini adalah tadi AFGD. Sebentar, kita rapikan terlebih dahulu. Kita rapikan kubusnya agar lebih mudah dalam melihatnya. Nah, di sini ada kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Nah, tadi di sini sebutkan bidang AFGD. Maka kita buat bidang AFGD terlebih dahulu. Kita hubungkan AFGD. Sini, di sini, kemudian di sini, dan di sini. AFGD. Nah, kemudian dilakukan arsir. Kita arsir supaya terlihat ini adalah sebuah bidang. Kita arsir. Nah, di sini kita diminta untuk menentukan jarak titik B ke bidang AFGD. Nah, selanjutnya maka kita harus menentukan sebuah garis yang tegak lurus di bidang AFGD. Nah, kita lihat untuk menentukan ini, kita tarik dulu ke atas apakah dia tegak lurus dengan bidang AFGD. Ya,
Benar, dia tidak tegak lurus. Kenapa? Karena B ke bidang FGD di sini kalau kita tarik garis, nah di sini maka sudutnya tidak 90 derajat. Tidak 90 derajat. Nah, kemudian coba kita tarik ke bagian sini, dia juga tidak 90 derajat. Nah, oleh sebab itu dia bisa saja ke bidang, ke tengah-tengah bidang atau ke pojok di sini. Nah, kita lihat ke pojok yang di sini, di bagian garis diagonal ini. Nah, ternyata dia tegak lurus. Bisa kita lihat dia tegak lurus di bagian sini. Nah, kemudian setelah itu, karena tadi disebutkan bahwa perpotongan, kita cari garis yang mana perpotongan dengan AF. Nah, kita tarik dari ujung sini, dia perpotongan dan dia juga tegak lurus dengan garis B ke titik ini. Nah, misalkan titik di sini kita namakan dengan titik O. Nah, titik B ke O atau garis B ke O, garis BO, ini juga tegak lurus terhadap garis yang berwarna hijau. Nah, maka BO adalah panjang garis atau merefleksikan, maka garis BO adalah jarak titik B ke bidang AFGD. Oke, jadi B ke O ini adalah jarak titik B ke bidang AFGD. Nah, untuk menentukan ini, kalian tinggal lihat segitiga ABF. Nah, dia jadi sebuah segitiga lagi, di mana segitiga ABF, nah kita gambarkan di luar, segitiga ABF, ABF. Nah, di sini ada sebuah garis. Di sini tadi titik O. Nah, kita mencari di sini juga tegak lurus. Nah, kita ingat bahwa di sini 6, di sini adalah 6. Karena tadi rusuknya adalah AB itu rusuk, BF adalah rusuk. Nah, kita ingat bahwa AF ini adalah diagonal bidang atau diagonal sisi, maka AF adalah panjangnya 6 akar 2. Tapi ingat kembali bahwa AF ini berlaku jika dia adalah sebuah kubus. Apabila dia bukan sebuah kubus, gunakan saja teorema Pythagoras untuk mencari panjang AF. Nah, kita lihat bahwa segitiga ABF adalah segitiga siku-siku. Nah, ingat kembali mencari garis tinggi. Kita tahu bahwa BO ini adalah garis tinggi karena dia tegak lurus. Maka untuk mencari garis tinggi daripada sebuah segitiga siku-siku, yaitu caranya adalah dengan, yaitu BO sama dengan panjang alas kali tinggi, alas kali tinggi, AB dikali FB dibagi AF. Maka ini sama dengan 6 dikali 6 per 6 akar 2. Kita coret. Maka ini sama dengan 6 per akar 2. Kita kalikan dengan akar 2 per akar 2. Kita dapatkan 6 akar 2 per 2. 6 bagi 2 itu 3. Maka jawabannya adalah 3 akar 2. Maka jarak titik B ke bidang AFGD adalah 3 akar 2. Oke, baik. Selanjutnya untuk contoh yang keempat. Untuk contoh yang keempat, untuk contoh yang keempat atau contoh selanjutnya, nah, selanjutnya untuk contoh yang terakhir, untuk lebih memberikan pemahaman kepada kalian, di sini ada contoh yang terakhir, yaitu di mana diketahui sebuah kubus ABCD FGH dengan panjang rusuk 9 cm. Buat ilustrasi kubus dan langkah menentukan jarak titik F ke bidang BEG. Kemudian hitunglah jarak titik F ke bidang BEG. Nah, kembali lagi bahwa untuk menentukan ini, maka kita bisa menulis dulu, kita diketahui sebuah kubus, diketahui
kubus, gambar sini kubus ABCD F G H. Di sini panjang rusuk adalah 9 cm. Kemudian yang ditanyakan jarak titik F ke bidang BEG. Nah, ini yang diketahuinya. Untuk mengerjakan ini, kalian mesti pertama-tama harus membuat kubusnya terlebih dahulu. Membuat kubus terlebih dahulu. Kita buat kubusnya. Nah, di sini ada A, B, C, D. A, B, C, D, E, F, G, H. Nah, maka langkah pertama adalah, karena di sini diminta step-stepnya, maka untuk langkah pertama adalah buat bidangnya terlebih dahulu. Langkah pertama adalah membuat bidang. Bidangnya itu adalah BEG. BEG. Maka kita lihat karena 3 buah titik sudut, maka pasti bidang yang terbentuk adalah sebuah segitiga. Sini B ke G, G ke E ke B. Nah, kita lihat di sini terbentuk sebuah segitiga BEG. Langkah yang kedua adalah menentukan garis yang tegak lurus. Menentukan, menarik garis dari titik F ke bidang BEG yang tegak lurus. Nah, untuk menentukan atau menarik bidang ini, kembali lagi, kalian harus menarik ke bagian ujung-ujungnya terlebih dahulu. Apakah dia ke sini tegak lurus? Nah, sangat terlihat bukan atau tidak tegak lurus. Apakah ke bawah ini dia tegak lurus? Nah, dia juga tidak tegak lurus. Karena tadi kita lihat bidangnya adalah miring. Kemudian apakah ke ujung sini dia tegak lurus? Ya, tentu saja tidak. Dia tegak lurus dengan garis BG, tapi dia tidak tegak lurus dengan perpotongan garisnya, yaitu perpotongan garisnya adalah di bagian sini. Nah, di sini dia ada miring, dia jadinya tidak tegak lurus. Nah, oleh sebab itu maka kalau ke bagian ujung-ujungnya dia tidak tegak lurus, kita tarik ke bagian tengah. Nah, di sini ke bagian tengah ini dia menembus ya, dia menembus. Nah, ke D. Di sini harusnya lurus, karena agak susah ini. Sini harusnya garisnya lurus ya, menembus sampai ke garis D. Nah, di sini kita lihat dia tegak lurus dengan garis ini. Misalkan kita tarik sebuah garis, dia tegak lurus di sini, dan dia juga tegak lurus dengan perpotongannya, yaitu kita tarik dari sini ke sini. Oke. Jadi kita dapatkan sebuah garis, misalkan di sini kita namai dengan titik O. Jadi dia tegak lurusnya di garis FO. Karena dia memotong tadi di sini juga tegak lurus, dan FO tegak lurus dengan garis yang berwarna ungu. Nah, untuk mengerjakan soal ini, maka kita harus menghubungkan titik-titiknya agar kita mendapatkan sebuah segitiga. Nah, di sini kita hubungkan F ke sini. Nah, kemudian F ke bagian bawah. Nah, kita dapatkan ini.
kita lihat bahwa segitiga EBG dia adalah segitiga sama sisi. Kenapa? Karena EB adalah diagonal bidang, kemudian BG adalah diagonal bidang atau diagonal sisi, dan EG adalah diagonal bidang atau diagonal sisi. Nah, di sini selanjutnya di sini misalkan ada sebuah titik, kita namai titiknya adalah titik M. Nah, kita lihat bahwa M ini terletak di tengah-tengah EG. Kenapa? Karena tadi dia diagonal, dia segitiga sama sisi. Maka pasti ketika menarik garis F ke M, dia memotong di tengah-tengah. Nah, maka kita lihat kita mendapatkan sebuah segitiga FBM. Di mana segitiga ini adalah segitiga siku-siku. Siku-sikunya di mana? Siku-sikunya yaitu di bagian F. Di sini. Nah, apabila kalian ragu apakah dia di bagian sana siku-siku atau tidak, kalian bisa membuktikannya dengan teorema Pythagoras. Nah, di sini tadi ada kita lihat di sini. Oke. Di sini tadi M, di sini adalah F dan di sini B. Tadi disebutkan bahwa FB adalah 9 dan FM. FM ini adalah setengah dari diagonal bidang FH. Nah, diagonal bidang FH ini panjangnya adalah 9 akar 2. Kenapa lagi-lagi kalau dia merupakan diagonal bidang pada sebuah kubus, maka dia adalah 9 akar 2. Panjang rusuk diakarkan 2. Sedangkan FM itu adalah setengah dari FH. Maka ini sama dengan setengah dari 9 akar 2. Maka 9 per 2 akar 2. Nah, kita lihat bahwa FM panjangnya adalah 9 per 2 akar 2. Nah, kemudian tadi di sini dia tegak lurus. Sedangkan yang kita cari adalah panjang garis F ke sini. Misalkan di sini tadi adalah M. Nah, karena ini adalah segitiga siku-siku, kalian sudah tahu bahwa cara menentukan garis tingginya adalah alas kali tinggi dibagi dengan sisi miringnya. Nah, maka kita perlu mencari panjang sisi miringnya terlebih dahulu, yaitu menggunakan teorema Pythagoras. Maka kita dapatkan, di sini adalah O. Maka kita dapatkan yaitu MB ini sama dengan akar 9 per 2 akar 2 kuadrat ditambah 9 kuadrat. Maka ini kita dapatkan yaitu 9 kuadrat per 2 kuadrat akar 2 kali akar 2 adalah 2 ditambah 9 kuadrat. Nah, ini kita coret. Nah, kemudian maka ini 9 kuadratnya kita keluarkan, kita dapatkan setengah ditambah 1. Nah, 9 kuadrat kali setengah adalah 9 kuadrat per 2. 9 kuadrat kali 1 adalah 9 kuadrat. Maka kita dapatkan yaitu 9 kuadrat akar 9 kuadrat adalah 9 akar. Nah, kita lihat setengah tambah 1. Setengah tambah 1 yaitu 3 per 2. Nah, maka selanjutnya setelah dapat ini, yang kita lakukan adalah menentukan panjang FO. Tentukan panjang FO. MB tadi kita dapatkan itu 9 akar 3 per 2. Maka untuk panjang FO, kita tinggal menggunakan menentukan panjang atau menentukan tinggi pada segitiga siku-siku, yaitu dengan cara FO sama dengan alas kali tinggi 9 dikali 9 per 2 akar 2 per 9 dikali 3 per 2. Nah, ini kita coret. Kemudian kita kalikan akar sekawannya. Akar 3 per 2 per akar 3 per 2. Nah, maka FO sama dengan
Di sini kita lihat 9/2. Oh, sebentar. Di sini 9/2. Akar 2 dikali akar 3/2. Kita lihat dikalikan 2 dikali 3/2 yaitu akar 3. Per akar 3/2 kali akar 3/2, akarnya hilang maka 3/2. 9/2 dibagi dengan 3/2 sama saja dengan ini. 9 akar 3/2 dibagi 3/2 maka menjadi dikali 2/3. Nah, kita coret. Nih, kita coret. Maka hasilnya adalah 3 akar 3. Nah, sekian pembahasan kita hari ini. Apabila ada yang ditanyakan, silakan chat pribadi. Dan nanti silakan kalian perhatikan PDF mengenai materi dari jarak titik ke bidang. Sampai jumpa dan tetap semangat.